dan metode coba-coba. Ini juga suatu upaya, walaupun upaya non ilmiah, tetapi merupakan hakikat daripada ilmu pengetahuan. Seseorang ilmuwan bisa menemukan sesuatu dari coba-coba. Dia mencoba. Dan ada suatu prinsip di dalam melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah atau melakukan inovasi, bahwa seorang peneliti itu tidak boleh, harus gigih, harus ulet, harus tekun, dan harus berani terus menerus, dan tidak pernah ada kebosanan. Tidak pernah dia bosan di dalam melakukan pengkajian ilmiah. Itulah sebenarnya kalau nama kampus daripada nama kampung daripada Tamalan Rea ini. Tamalan Rea itu adalah, kalau itu adalah bahasa Makassar, kemudian artinya tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan, sama dengan seorang peneliti atau seorang penuntut ilmu, dia tidak pernah bosan di dalam menuntut ilmu. Terus menerus dia mengkaji ilmu. Sebagaimana pelaut. Pelaut itu di dalam mengarungi lautan, dia tidak pernah bosan dan dia berani berjalan di atas tantangan gelombang yang tinggi. Kemudian dia terus menerus berusaha, berikhtiar. Tamalan Rea tak pernah bosan dan ikhtiar. Itulah sebabnya beberapa nama masjid di sini itu namanya Masjid Ikhtiar. Karena kita ini di kampus kita, keberadaan kita di kampus, di perguruan tinggi ini, itu kita berikhtiar. Meneliti itu berikhtiar. Mencari ilmu itu berikhtiar. Kemudian di dalam melakukan uji coba itu, selanjutnya kita bertawakal. Seorang peneliti tidak boleh dia bebas dari hal-hal yang bersifat spiritual. Setelah dia meneliti, dia melakukan inovasi, percobaan, selanjutnya dia pada akhirnya dia bertawakal. Dia serahkan sepenuhnya hasil akhirnya kepada Allah. Jadi seorang peneliti harus beriman, memiliki keimanan. Apa sebabnya? Karena yang dia temukan itu sebenarnya penelitinya itu hanya sebab saja, hanya sebab saja. Kita bisa searching pendapat tokoh. Ada komen dari seorang bupati misalnya, bahwa misalnya masalah yang ada di daerahnya adalah masalah pangan atau masalah distribusi. Ini menjadi bahan untuk kita bisa mengambilnya sebagai topik kajian kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi pendapat tokoh penting juga kita perhatikan. Ketika kita ingin mencari topik-topik penelitian, lihat apa pendapatnya bupati atau ketua Bapeda atau gubernur, atau presiden, wakil presiden, apa yang dia komentar. Karena biasanya seorang tokoh itu berkomentar itu hal yang bersifat strategis.
satu dua kalimat saja, tapi itu sangat strategis biasanya. Ya, setiap hal memang yang paling esensi, paling krusial dan sangat-sangat strategis, nah, biasanya itu yang diberikan komentar oleh para tokoh atau pemimpin. Ya, bisa juga para pemimpin daerah, para pemimpin kabupaten, kemudian gubernur, dan juga nasional. Ini juga penting untuk kita lihat apa komentarnya, misalnya bupati, wali kota Makassar, ya, kemudian bupati-bupati yang ada di daerah. Ini upaya-upaya non ilmiah yang juga merupakan pada hakikatnya tercakup di dalam hakikat ilmu pengetahuan. Ya, demikian pula ketika kita ingin mencari topik-topik penelitian. Itu. Kemudian kita berpindah ke kebenaran. Kebenaran, ada pula suatu kebenaran yang bersifat transendental. Ya, transendental yang memiliki kaitan ketuhanan, dan kebenaran itu bersifat kebenaran mutlak. Ya, sudah mutlak itu benar, bukan lagi kebenaran empiris. Ya, jadi kebenaran transendental bukan kebenaran empiris, tetapi merupakan suatu kebenaran yang mutlak. Ya, tergantung pada masing-masing agama. Ya. Kemudian kebenaran transendental itu memiliki kemukjizatan ilmiah. Kemukjizatan ilmiah artinya kebenaran mutlak yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Tetapi tidak semua kebenaran transendental itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi itu benar. Dibenarkan oleh keyakinan. Ya. Sebagai contoh yang ada di dalam Al-Quran atau Bible misalnya, tidak semua bisa dibuktikan, tapi ada yang bisa dibuktikan. Ya, ada yang bisa dibuktikan. Sebentar kita jelaskan itu. Nah, kemudian sebagiannya dari kebenaran transendental itu bisa dijangkau oleh akal, dan sebagiannya lagi tidak terjangkau oleh akal. Ya. Pendekatan ilmiah mencakup metodologi, kemudian pembuktian kebenaran rasional, kebenaran koherensi, kebenaran empirik, objektif, korespondensi, dan pragmatis. Inilah hal-hal yang diemploy di dalam pendekatan ilmiah. Kita akan mengemploy metodologi dan pembuktian kebenaran rasional, koherensi, empirik, objektif, korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran pragmatis. Nanti kita akan bahas. Kemudian juga termasuk di dalamnya proses ilmiah, termasuk dari analisa fakta dan proses logika, hipotesa, dan verifikasi. Ini kita akan jelaskan nanti. Kemudian termasuk pula perumusan masalah,
kerangka konseptual, hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, saya kira itu dulu.